Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini kembali memeriksa mantan Ketua Komisi 10 DPR RI, Mahyudin. Kader Partai Demokrat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum. Saksi siapa nih, Pak? Siapa lagi, Pak? Mantan Ketua Komisi 10 DPR RI, Mahyudin Senin pagi kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Mahyudin datang ke KPK sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kader Partai Demokrat itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum. Kepada wartawan, Mahyudin membenarkan dirinya diperiksa untuk Anas. Setelah itu, Mahyudin langsung masuk ke gedung KPK. Tidak ada komentar lagi yang dilontarkan Mahyudin saat ditanya oleh wartawan. Saksian Anas. Ya. Pak, ini sendiri akan dikonfirmasi soal apa, Pak? Nggak tahu saya. Sertifikat atau apa nih, Pak? Kali disebut. Saya masuk dulu, nanti kita bicara lagi. Panggilannya, Pak? Mahyudin adalah Ketua Komisi 10 saat skema penganggaran proyek Hambalang dalam bentuk anggaran tahun jamak dengan anggaran total 1,17 triliun rupiah disetujui. Dalam surat dakwaan, mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora sekaligus pejabat pembuat komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar disebutkan bahwa kelompok kerja anggaran Komisi 10 menyetujui penambahan dana sebesar 150 miliar rupiah dalam APBNP 2010 tanpa melalui proses rapat dengar pendapat antara Pokja dengan Kemenpora. Persetujuan tersebut ditandatangani Mahyudin selaku pimpinan Komisi 10 dan jajarannya, Ruli Hairul Aswar, Abdul Hakam Naja, dan ditandatangani oleh anggota Pokja seperti Angelina Sondak, Wayan Koster, Kahar Muzakir, Juhaini Ali, dan Mardiana Indrawati. Dengan demikian, anggaran tersedia pada tahun 2010 menjadi 275 miliar rupiah. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Setelah sepekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Sukanto, Jakarta Timur, tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten, dan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang, Tubagus Hairiwardana alias Wawan hari ini dikembalikan ke rutan KPK. Sebelumnya, suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani ini mengeluhkan sakit maag dan vertigo saat akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor. Kedatangan tersangka kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Lebak, Banten dan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Tubagus Hairiwardana alias Wawan membuat wartawan terkejut. Para wartawan pun langsung menghubungi Wawan setibanya di rutan KPK. Suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani ini dikembalikan lagi ke rutan KPK setelah sepekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Sukanto, Jakarta Timur. Sebelumnya Wawan mengeluh sakit maag dan vertigo saat akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor. Karena mengeluh sakit, Wawan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri dan persidangan Wawan pun batal sebanyak 2 kali. Saat keluar dari mobil tahanan, Wawan tidak menggunakan kursi roda, tidak seperti saat dilarikan ke rumah sakit. Wawan bungkam saat ditanya tentang kondisi kesehatannya. Ini pintunya, Mas. Iya, kalau gue nggak bisa Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa Wawan kembali ke rutan KPK karena kondisi kesehatannya sudah mulai pulih. Hal tersebut disampaikan Johan melalui pesan singkatnya yang dilansir sejumlah media online. Pulihnya Wawan berdasarkan pemeriksaan tim dokter rumah sakit yang dilakukan secara rutin. Dengan pulih kembali kondisi kesehatannya, kemungkinan Wawan akan bisa menjalani sidang perdananya yang akan digelar pada tanggal 6 Maret mendatang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Dari Jakarta, Ade Tata Permana melaporkan. Masih dari berita kasus korupsi tersangka kasus suap mantan Kepala Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati Lebak, Banten, Susi Tur Andayani kembali menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum. Tersangka kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pada pemilihan Bupati Lebak, Banten, Susi Tur Andayani, kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, dengan agenda pembacaan tanggapan eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum.
Dalam tanggapannya, JPU menyatakan menolak isi eksepsi yang disampaikan Susi pada sidang sebelumnya, di mana Susi menyatakan keberatannya atas dakwaan JPU bahwa Susi dinilai ikut andil dalam pemberian suap sebesar 1 miliar rupiah kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar. Di dalam dakwaan, JPU juga menyatakan Susi disebut berperan bersama Akil dalam Pilkada Lampung Selatan. Atas peran tersebut, Susi didakwa 15 tahun penjara oleh JPU dengan dikenakan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sidang pada hari ini kami kata cukup dan ditutup. Usai sidang, tersangka suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Susi Turandayani enggan memberikan komentarnya. Dari Jakarta, Diah Windy dan Wayan Agus melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya Kementerian Agama mengusulkan menaikkan tarif nikah. Informasinya setelah yang satu ini.